Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumin talaq. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi wa ahabbahu washtaqa. Amma ba'd. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sepi, belum pada ngopi. Soalnya kelihatan kopinya di sini. Ibu-ibu ada? Yang jawab Allah saya doakan selalu sehat walafiat. Berkah beri rezekinya. Soleh dan solehahkan anak putra putrinya. Dilancarkan berkahkan usahanya. Dilunaskan hutangnya. Siap kompak siap? Ibu-ibu siap kompak? Lihat kepala tangan saya. Kalau sudah selesai, tadi selesai dikepal. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Alhamdulillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khabawi. Di situ ada keterangan hadis Nabi, kata Nabi la yara wajhi salasun. Ada 3 golongan orang yang nanti di akhirat tidak akan mampu menatap wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antaranya? Pertama, hukukul walidain. Orang yang suka menyakiti kedua ibu bapa. Yang kedua, tarikus sunnati. Mereka yang suka meninggalkan sunnahku, kata Nabi. Yang ketiga, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu seseorang yang ketika mendengarkan diucapkan nama mulia Nabi enggan menjawab sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ulangi, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala asy-syekh al-imam Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dhalikal baita aw al mahallata aw al masjida wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makan wa 'ammahumullahu ta'ala bir rahmati wal ridwan. Wa qala asy-syekh Tajuddin As-Subki fi jam'il jawami wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Tabarukan bidu'a Allahumma ftah lana futuhal arifin. Amin. Belum pada paham. Amin hurufnya ada berapa? Amin. Ulangi. Ada 4. Pertama huruf apa? Alif. Kedua mim. Ketiga
Iya, keempat, Ibu, dalam setiap amin ada malaikat. Mereka selalu mendoakan kepada orang-orang yang mau menjawab amin. Bagaimana doa malaikat kepada kita yang selalu jawab amin? Allahumma ighfir liman yaqulu amin. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kepada dosanya orang-orang yang mau jawab amin. Jadi contoh. Kedua, kalau kita tafsirkan ayat amin, ayat istajib du'ana ya Allah. Semoga Engkau mengabulkan akan doa-doa kami ya Allah. Nah, ulangi, amarakan berdoa, Allahumma ftah lana futuhal arifin wa hab lana fahman nabiyyin wa hab lana hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli wa barik alaihi. Mudah-mudahan berkat doa, sholawat serta dengan keberkahan bulan Rabiul Awal serta Rabiul Akhir, mudah-mudahan doa kita dari awal sampai akhir dikabul dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita disampaikan kepada orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita, bisa meninggalkan kita, baik yang dekat maupun yang jauh, yang mudah-mudahan mereka semua diberi juga mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan yang sedang sakit, baik sedang sakit muhim maupun sedang sakit batin, ya Allah, semoga segera disembuhkan. Yang memiliki hajat, cita-cita, maksud dan tujuan, ya Allah, baik hajat dunia maupun hajat ukhrawi, khususnya kita yang ada di sini semua sedang memiliki hajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semua hajat kita segera dikabulkan. Terakhir, ya Allah, dan berkat doa kita, mudah-mudahan sedang memiliki hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera dilunaskan. Mudah-mudahan segera dilunaskan. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu kelihatan yang paling kencang, paling gede doanya Ibu. Itu kelihatan syukur. Allah Mukarramin, para kiai, para ajengan, para habaib, ustaz dan ustazah, mobil khusus Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua Panitia, para kiai, para ajengan yang ada di tempat yang mulia ini. Mari kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan barakallahu fi ilmihim wa barakallahu fi rizqihim wa barakallahu fi tuli hayatihim wa auladihim. Aparatur pemerintah dan a'dal wilayah dan adang wilayah, Bapak Kepala Desa ada lagi di jalan. Tahu lagi di jalan kemana itu? Bapak RT ada? Alhamdulillah. Bapak RT, mudah-mudahan para pemimpin kita yang sedang diberikan amanah, mudah-mudahan dalam menjalankan tugasnya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam sekarang kebetulan saya itu harusnya 2 tempat. Ada minggu kemarin yang nyuruh di daerah Cimande. Tapi kalau saya sudah disuruh sama orang tua, Pak Kiai Taufik gak bisa nolak saya. Makanya saya datang ke Cijujung. Jadi kalau udah bahasa berkah, saya susah hilangnya. Itulah hebatnya seorang santri, kalau udah ada bahasa berkah, pengen berkah nggak? Nah, nggak bisa ngomong, saya berangkat. Makanya alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan warga yang ada di sini. Kebetulan saya sudah 3 kali berkunjung, 4 kali ke sini. Baru sekarang alhamdulillah bisa mengisi kajian, mengisi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja puji serta syukur marilah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in,
a'immatul mujtahidin mutaqaddimin mutaakhirin khususan madzhabul arba'ah Imam Malik Hanbali Syafi'i Hanafi radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat utma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak ingin enggak syafaat Nabi? Bu, hoyong syafaat Nabi hoyong? Orang ahli sunnah wal jamaah jawabannya tentang syafaat harus wajib hoyong pengen. Mengapa? Karena syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku nanti pada hari kiamat kata Nabi hakun, nyata adanya. Siapa orang yang tidak mengimani percaya akan adanya syafaatku nanti di akhirat, lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Orang tersebut bukan termasuk golonganku. Jadi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah jawaban tentang sebuah syafaat jawabannya ingin mengharapkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini masih ada marhaba di musola ini. Saya senang datang ke situ, masih ada musola masjid yang mengadakan maulid Nabi, yang mau pakai hadroh apa silahkan pakai hadroh. Di sini macam-macam lengkap, ada kopi, ada jeruk, ya, ada snack. Tapi kelihatannya udutnya belum ada ya. Kalau saya kebetulan udah sampai. Pak Ketua Panitia lagi sambutan, sengaja saya pengen udut dulu satu batang. Bukannya apa-apa, biar nanti dikasih ya Pak Udut. Pak Taufik pun dikasih. Saya bukan masalah minta, tapi Toma ngarep. Padahal saya udah ngopi, udah ngerokok dulu di depan. Tadi kata yang di depan, Ustaz masuk bentar dulu, saya Pak asem ini asem, pengen ngerokok dulu. Karena saya tahu di musola ini jangan dulu ngerokok, kalau di belakang boleh. Pernah kesini saya, alhamdulillah. Makanya ada pertanyaan, Ustaz bagaimana kalau di musola di majelis taklim kita lagi dengerin pengajian, tapi kita makan kayak di sini tuh ada makan, ada jeruk, ada cucur, gorengan. Jadi Ustaz, Kiai, ajengan, Ustazah di akhir zaman harus bijaksana. Orang yang dikit-dikit pakai bahasa haram, dikit-dikit pakai bahasa bid'ah, dikit-dikit pakai bahasa haram, dirinya ngajinya masih dangkal, belum luas. Jawaban saya, apalagi di daerah yang baru pertama kali datang, jawaban saya boleh silakan lagi dengerin pengajian, makan minum kopi, makan jeruk, makan gorengan. Yang tidak boleh itu di dalam masjid, tapi nggak apa-apa silakan. Yang tidak boleh itu kalau kita memakan barang masjid. Kalau makan Pak itu kan tadi udah disebutin. Kalau orang udah memakan barang masjid, speaker dimakan. Ada sejadah jual nanti. Itu mimbar kayak gini nih, dijual. Kalau ini mimbar mahal nih kayaknya nih. Tuh Ben, saya biasanya kalau saya pakai mimbar itu lagi khotib Jumat pakai mimbar. Di sini alhamdulillah hebat, alhamdulillah punya mimbar. Mudah-mudahan nanti bisa pesan nih kayak gini. Saya biasanya kalau ceramah saya lagi musola di masjid jarang pakai mimbar kayak gini. Cuma ini bagus kayak biar nggak kemana-mana kata Pak Taufik barusan. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh-oleh malam ini saya cuma ngasih 4 oleh-oleh. Dalam peringatan kebetulan nggak ada spanduknya sih. Biasanya suka ada tema, Tapi hebatnya di sini ngedadaknya juga udah kayak gini, apalagi kalau direncanakan. Ya, ngedadaknya udah kayak gini. Kalau direncanakan lebih kayak gini, hebat. Makanya nanti dalam peringatan Maulid Nabi ini ada 4 yang saya oleh-olehkan nanti buat Bapak Ibu. Pertama, ada masalah peringatan atau perayaan atau memperingati. Kedua, ada yang harus diingat-ingat oleh kita. Ketiga, ada yang harus diingatkan. Yang keempat, ada yang harus diingetin. Ini mau yang keempat duluan deh membahasnya buat panitia, buat TKM. Nanti kalau misalkan balik udah pulang, siap-siapin kreseknya. Ini membahasnya diingetin.
Oh, Ustaz berarti nggak ikhlas. Bukan masalah ikhlas. Ikhlas itu urusan manusia dengan Allah. Ibarat kita nyangkul di sawah. Saya nyangkul di sawah. Begitu langsung satu kali cangkulan dapat yang namanya belut, brojol, belut. Nah itu kayak gitu. Gak ada kayak gini selesai nyangkul, bilang ke yang punya sawah, "Bu, Pak, saya udah selesai nyangkul." "Oh, makasih ya." Langsung. Cuma makasih doang. Udah itu diciriin itu sama yang punya sama yang kerja itu. Kurang ajar makanya gitu kan. Nah, kalau saya ikhlas itu bukan dengan Allah bohong di sini mah jangan dianggap canda. Bener. Saya jadi ingat Pak Bu, pulang ngaji ke Ciomas. Kebetulan baru sama saya di sini udah tahu kalau bawa mobil tanggung banyak parkiran di sini, bakal bawa motor aja biar ngebut dekat dari Cibinong. Saya ngaji ke Ciomas suka ingat. Begitu ngaji ke Ciomas, di Yasmin mau ke Cibinong dihadang polisi. Iya, polisi. "Selamat malam Pak." "Selamat malam. Mohon maaf Pak, saya mau lihat dulu STNK-nya, SIM-nya ada Pak polisi." "Oh, dari mana Pak?" "Saya habis ngaji dari Ciomas." "Bohong kan? Coba bukain dong bagasi." Dibuka bagasi, alhamdulillah bener. Ada pisang tanduk satu tenteng, ada uli, ada bakakak, bokekok, ada gorengan, ada ayam hidup 2. Begitu selesai silakan Pak, dilanjutkan, semoga selamat sampai tujuan. Titi DJ, hati-hati di jalan, kata polisi. Begitu dari Yasmin Bu sampai ke Cibinong, alhamdulillah ternyata itu ayam yang hidup, yang 2 ada. Kenapa? Karena satu jodoh. Beda dengan seminggu ke depannya saya ngaji ke Cigombong, perbatasan Sukabumi, Bogor, Cicurug, ya. Begitu di Ciawi mau masuk jalan tol, dihadang lagi. Kata Pak polisi, "Dari mana Pak?" "Saya habis ngaji." "Bohong ah, buka bagasi." Dibuka, ternyata bener. Cuma ada ayam 1 hidup lagi. Gak ada pisang, gak ada bawaan. Begitu saya selesai, silakan Pak masuk, langsung silakan. Mudah-mudahan hati-hati di jalan selama sampai tujuan. Amin. Ternyata itu di jalan tol itu berisik dalam mobil itu. Ayamnya itu ternyata kelihatan ayamnya cuma 1. Jadi kalau ibu, bapak di sini yang punya ayam, mudah-mudahan kalau mau ngasih 1 jodoh ya, biar gak berisik nanti di jalan. Mudah-mudahan yang lagi galau di rumah datang ke sini jadi terhibur. Amin. Emang kalau kayak gitu, dalam ilmu retorika dakwah, kalau ceramah kayak gitu. Ini mah gimana aku datang ke masjid kayak khotib Jumat. Khotib Jumat harus paham retorika dakwah. "Ayuhan nas, ansitu wala tatakallamu indal khutbah." Itu tegas. Ini mah orang jadi Bilal Muraki. "Ayuhan nas, ansitu wala tatakallamu indal khutbah." Tambah molor yang hadir itu bukan dengerin khotib. Jadi harus pakai retorika. Begitupun sama, ya. Jadi makanya, masya Allah, alhamdulillah saya datang sini silaturahmi ke sini, saya senang, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu dari rumah, dari yang lagi mikirin hutang, yang lagi punya masalah, datang ke tempat yang mulia ini, mudah-mudahan hatinya dilapangkan, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 pembahasan oleh-oleh, karena dibatasi waktunya, nggak boleh malam-malam. Kalau tadi saya ngaji ibu siang di daerah Bojonggede itu khobar muqaddam, mubtada muakhar. Kalau bahasa santri biasanya orang itu muda dulu, ngaji dulu baru makan. Ini jamaah enak amat. Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Jamaah bukan kita langsung makan dulu. Giliran mubalik silakan Pak Ustaz masuk ke dalam. Aduh, jadi seksara jadi Ustaz. Giliran jamaah suruh makan dulu, Ustaznya silakan Pak Ustaz langsung masuk ke dalam. Langsung suruh ceramah. Gak dikasih kopi dulu. Memang biasanya ibu, bapak, saya kalau ngaji ke Jampang kemana-mana di meja ini ada kopi panas, susu panas, ada Pokari, ada Fanta, ada Sprite. Biasanya. Jadi kalau belum biasa ya harus dibiasakan. Biasanya.
biasanya ini mah biasanya. Kalau di sini belum ada yang apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa jadi biasa. Biasanya kalau mati ke daerah gampang banget kayak gitu. Belum apa-apa di meja udah ada alhamdulillah. Ini enak amat. Begitu balik silakan Pak langsung masuk ke dalam. Ya maaf ada makan duluan. Berarti tradisi itu tergantung tempat. Kadang-kadang al-adah muhakkamah dalam kaidah usul fikih. Adat itu bisa menjadi hukum. Awas. Justru kalau kita tarkul adat, ada apa? Meninggalkan kebiasaan bisa jadi permusuhan. Mohon maaf, makanya kita nyambung kepada permasalahan pertama. Mengapa kita harus memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dua hal yang harus kita bedakan antara memperingati peringatan dengan perayaan. Kalau ibu perayaan, bapak perayaan, nikahin anak, nyewa tenda, lanjut belum dibayar juga nggak apa-apa, alhamdulillah dirayakan. Bikin Maulid Nabi kebiarkan, tabligh akbar, ondang kori, ondang balik, ya. Itu yang biasa dijadikan sebuah permasalahan oleh sebagian saudara-saudara kita yang kurang suka dengan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena katanya perayaan itu berlebihan. Sebetulnya yang namanya perayaan silahkan dan tidak apa-apa kalau misalkan kita mau dan ikhlas dalam mengeluarkan biaya tersebut. Seperti ada orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, buat apa itu tahlilan? Buat apa itu yang namanya menakiban? Buat apa itu sedekah? Ada 1, 2, 3, 7, 41. Ada Ustaz mu'alaf buat masuk muslim. Gak ada itu yang namanya tahun 1, 2, 3, 7, 41 hari, 21 hari. Itu sebuahnya tradisi adat Hindu. Saya jawab, ya iyalah, karena ente pernah jadi orang Hindu dan belum mendalami ilmu Islam. Dan memang yang namanya kita mendoakan orang tua kita memang tidak ada ketentuan 1, 2, 3. Bahkan setiap malam kita diperkenankan untuk mendoakan ad-du'aul ahya bil amwat. Ada lagi yang bertanya kepada saya, emang Ustaz bakal sampai doa dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati? Ya pasti sampai. Mana buktinya? Kalau nggak percaya, Pak Haji silakan meninggal duluan. Nanti saya kirimin Fatihah. Buktikan kalau misalkan Fatihah tersebut tidak sampai berarti mental. Cuma belum ada ceritanya sejak saya lahir. Mohon maaf ibu, saya masih muda 35 tahun. Masih muda. Tapi alhamdulillah dapetin istri jahe, jangan heran. Dari mana asal Dari Tasik Malaya City. Kebetulan posisi rumah saya di Turki, turunan kidul ada di Prancis, Peranakan Cisaruni, dekat Walunga, dekat kali. Lama dulu saya di Sukabumi, jadi orang Cibinong baru sampai 7 tahunan sekarang. Emang gak ada, di Cijujung ada juga jamur janda muda. Di Tasik, di Sukabumi emang gak ada juga jarum janda rumah. Alhamdulillah dapetin istri ini sedikit aja biar ceria. Gini-gini juga insya Allah masih laku lah perawan mudah-mudahan. Katanya Pak Topik mau ngasih nanti dapat kamu bahaya ya, rekaman ya. Ibu nanti kalau nggak percaya nanti silakan buka di YouTube-nya ya. Ahmad Hidayat MS, bukan promosi, iklan sekalian. Promosi iklan. Kembali. Emang akan sampai bacaan doa dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati? Pasti sampai. Mengapa? Orang yang mati man mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Orang yang mati itu ibu ibarat orang yang terbawa arus banjir bandang. Apa maksudnya? Ketika ada orang yang terbawa banjir bandang pasti akan membutuhkan selalu akan pertolongan yang dicari akar-akaran. Yang dicari meja, yang dicari kayu tempat berpegang, keselamatan. Itu sama halnya seperti orang yang sudah meninggal selalu membutuhkan doa dari orang yang masih hidup. Terus bagaimana sedekah dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati? Ustaz, ini mubazir ngapain? Ini diada-adakan. Justru ibu bapak sedekah dari keluarga yang masih hidup untuk orang yang sudah mati itu sampai pahalanya untuk yang sudah meninggal. Dari mana Ustaz dasarnya? 2 hadis Nabi. Pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol yaqul anna rajulan inna abi qad mata wa lam yusi ayanfa'u an atasaddaqa anhu
Qala na'am rawahu Bukhari. Bersumber dari Abdurrahman As-Sakhrah atau yang suka disebut dengan Imam Abi Hurairah. Suatu hari ini Abi Hurairah bercerita, datang Nabi bercerita kepada saya, ada satu laki-laki cerita, sungguhnya bapakku sudah wafat. Apakah akan bermanfaat? Tapi ini bapak saya tidak berwasiat apa-apa ya Rasul. Apakah akan bermanfaat seandainya aku bersedekah, yang mana pahala sedekah saya ini tersebut atas nama bapakku yang sudah wafat? Apa jawaban Nabi? Qala na'am, pasti bermanfaat. Kedua, ada hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan yaqul inna ummi tuwfiyat afayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Qala na'am. Qala fa inna li makhraban aw mikhraban fa ushhiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Rawahu Tirmidzi. Boleh, silakan mau dibaca Tirmidzi boleh, Tirmidzi boleh, Tarmidzi boleh. Ibarat kita, mohon maaf di Cijunjung misalkan di sini ada yang suka pakai kunut, silahkan. Kalau saya orang NU ya kunut, ya. Kalau yang enggak ya nggak apa-apa. Yang jelek itu orang yang tidak suka kunut dan juga melarang orang yang suka kunut, nggak boleh. Silahkan, bapak mau kunut silahkan, punya dalilnya. Yang tidak kunut pun silahkan. Dulu NU dengan Muhammadiyah suka terkenal berantem, ya karena kata itu pendapatnya orang NU kunut, orang Muhammadiyah enggak kunut. Itu dulu, tapi sekarang itu jauh dengan dulu. Kenapa? Karena dua-duanya orang pada kesiangan sholat subuh. Gak ada sekarang yang berantemin masalah kunut, gak ada. Boleh, silahkan baca sholawat cariyah. Yang satu pakai fi'il mudhari mabni majhul dan ma'lum, wa yustasqal qamamu. Yang satu wa yastasqil qamamu. Yang jelek orang yang tidak suka sholawat dari ya silahkan. Jadi makanya kalah kita sama anak kecil. Anak kecil makanya di sini nggak ada anak kecil, pada kemana ya? Tumben. Biasanya saya mau lihat Nabi kalau di depan ada anak kecil. Alhamdulillah ada air putih saya dulu. Aduh, tadi sama ibu mau ngopi dulu, enggak mau masuk dulu. Di sini alhamdulillah udah ada air, Bu, alhamdulillah. Ya, sprint. Mohon maaf, memang saya alhamdulillah ini jadwal maulid Nabi kemana-mana emang belum istirahat. Tadi ngaji, besok subuh saya ngaji ya di perumahan Ervina yang dulunya tidak pernah ada maulid, jadi ada maulid. Kemudian pagi harinya saya harus maulid Nabi di Kemang, di Gerahapura Kemang. Kemudian luar tempat jam 10:30 saya tunggu di Karadenan. Malamnya saya ngaji ke Jonggol, insya Allah besoknya ke Malaysia juga kalau ada yang ngundang. Ya kalau ada yang ngundang, nggak ada yang ngundang ngapain besar. Orang Cibinong aja di Bogor Sukabumi masih banyak yang ngundang saya. Tapi alhamdulillah, kembali ke asal kalam. Masalah sedekah untuk orang yang sudah meninggal, suatu hari ada bercerita bersumber dari Abdullah bin Abbas, bapak dan anak. Ya Rasul, sesungguhnya ibuku telah wafat. Afayan fa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah akan bermanfaat seandainya aku bersedekah atas nama ibuku yang sudah wafat pahalanya? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Iya, pasti bermanfaat. Qala fa inna li makhrafan. Ya Rasul, aku ini punya sebidang tanah. Fa usyhiduka anni qad tasaddaqtu bihi anha. Tolong saksikan olehmu ya Rasul, aku akan mensedekahkan ini tanah yang mana aku berharap semoga pahala sedekah saya disampaikan kepada ibuku yang sudah wafat. Jadi pasti bermanfaat. Kata siapa nggak bermanfaat? Begitupun kita maulid Nabi boleh mau dirayakan silahkan. Cuma memang ada orang dengan perayaan tersebut, dengan merayakan maulid Nabi tersebut dijadikan alasan untuk, mohon maaf, dikotomi katanya. Bahkan bukan cuma dikotomi, bahkan dilarang untuk merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikhlas, ya nggak apa-apa, jangan asal kayak gini aja. Datang tadi pakai dua panitia ke rumah, tok, wah kelihatan dari jendela. Sama ibu bapaknya bilang gini ke anaknya, dek, itu ada ketua panitia dari musola. Oh gitu ya?
bilangin nanti kalau nanyain bapak dan mama, bilangin gak ada. Langsung begitu di lawang pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini aja anak kecil. Ada bapak sama mama ada nggak? Tadi mama sama bapak bilang gak ada. Ini makanya kalau ke anak jangan suka ngajarin bohong. Emang kapan ngomongnya? Barusan. Di mana? Di kamar. Emang ada? Ya ada di kamar. Lebok siapa? Makanya jangan suka ngajarin jelek sama anak gitu. Udah aja ngajarin jujur aja. Ini makanya aset negara ini anak kecil. Silakan di musola di sini kalau ada yang musolawatan anak kecil silakan. Jangan pernah dilarang-larang, jangan pernah diusir-usir. Abah Habib Lutfi bin Hashim bin Yahya cerita kepada kita, di akhir zaman harus bahagia dan senang, masih berkumpul dan bersyukur kalau masih misalkan musola didatangi oleh anak kecil. Kenapa? Karena aset negara. Justru sebaliknya harus sedih, satu musola, majlis taklim, majlis masjid langgar tajuk kalau misalkan di akhir zaman sudah ditinggalkan oleh anak kecil. Ini aset Pak, kalau di kampung saya sebelum maghrib, sebelum subuh itu sholawatan, Aqidatul Khamsin, wujud kidam bako, eling-eling umat dulu di kampung ya, di Tasik. Di sini misalkan biarkan aja anak-anak sholawatan. Cuma kalau misalkan anak-anak sudah biasa, ada yang di istilahnya apa, dimain-mainin, eling umat, yang gak eling bukan umat biasanya. Bahkan sholawat tadi dicandain anak kecil. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan, Taman Mini Indonesia, Papua New Guinea. Itu biasanya. Kalau misalkan kita ingin melarang anak, larang candanya. Dari sini deh, kalau di dalam masjid, musola nggak boleh canda. Yang kedua, kalau sholawatan nggak boleh dicandain. Gitu ya, bukan berarti diusir. Ini ada di kampung itu dulu saya pulang ke Tasik. Ada orang, mohon maaf, di sini ada nama Pak Haji Jaja, ada aja itu Pak Udin, ada Pak Udin, ada Pak Asep, ada Pak Ujang, itu ada. Ibu-ibu di sini ada nama Bimun, ada Bimun, ada Bu Ida, ada Bu Ai, Bu Neng, itu ada di mana-mana. Saya pinjam dulu deh namanya di sini. Satu Pak Jaja. Wah, besar saya ingat. Begitu pulang ke Tasik, saya bersandar di Sukabumi, pulang itu ke Tasik setahun sekali. Anak kecil suka catat sholawatan di masjid. Mondaruka sholatul khamsi tarkuhu muta'ammidan bajaja jahannam khalidan biha. Kata saya begitu mau ke masjid, ini anak ngapain sholawatan canda-canda? Kata abah saya almarhum Allah yarham, mau kemana kamu? Mau ke masjid. Itu marahin anak-anak, ya kayak kamu orang soleh aja, jangan sok soleh jadi orang. Kamu juga dulu kecil kayak gitu. Saya kan jadi masuk ke masjid itu. Ternyata begitu saya selesai sholat maghrib, tanya, Dek, kenapa tadi kamu sholawatan dicandain? Kesel pusing saya. Masa tadi saya sholawatan dilarang-larang, diusir, sama siapa? Itu Pak Haji Jaja. Mohon maaf, ini Pak Haji Jaja soleh. Makanya dicandain. Mantaruka sholatul khamsi tarkuhu muta'ammidan bajaja. Masya Allah. Biarkan, itu aset negara anak-anak. Coba ibu, misalkan ada anak kecil di sini berangkat tawasulan, muludan, maulid, Islam Mi'raj, tahlilan, datang belakangan atau duluan? Biasanya di sini duluan, pulang duluan. Justru bersyukur ada anak kecil. Kalau tahlilan ibu bapak awas jangan beda-bedain. Kok Ustaz tahu korban? Jadi kadang-kadang tahlilan orang tua 10.000, anak kecil goceng, ya Allah. Jangan pernah beda-bedain. Rezeki mah gak bakalan kemana. Insya Allah samain. Ini mah, anak kecil sini anak kecil. Kata anak kecil, coba seandainya Anda jadi saya gitu. Jangan pernah beda-bedain deh, udah disamain.
biasanya anak kecil datang ke pengajian, bersyukur ngaji di musola di sini. Di rumahnya itu bikin cengkak orang tua. Begitu pulang dari musola dari sini, bapak, lihat si Dede begitu pulang dari musola sholawatan. Gimana sholawatan? Itu tadi pulang maulid bawa besek, di sini besek, jomet, adrahi, bomsam, alas. Apa sebutannya di sini? Jomet, besek atau alas. Begitu pulang, Shallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Si Neng tadi si Dede sholawatan, si kakak. Alhamdulillah. Waliknya membawa berkat. Alhamdulillah. Begitu dibuka tengah jalan lemes hatinya. Ya Allah, sedikit amat kayanya dicuri Ustadz gitu. Kalau sama Ustadz jangan suka iri. Ustadz maklum capek biasanya. Bayangin aja zikir itu. La ilaha dapat besek joget 3 udah 2 bungkus wajar. Kalau kita 1 lebih wajar. Udah nyender, mojok, ngantuk. Udah lebih wajar. Makanya kasihan sama ustadz di sini. Udah ustadz capek ngajarin ngaji anak-anak. Anak-anak itu kan macem-macem. Baru juga 2 detik ada yang suaranya habis ustadz itu. Baru juga setengah menit ya anaknya pulang. Kata orang tua, dari mana kamu? Dari musola. Ustadznya suaranya habis, anaknya ketorekan. Karena teriak-teriak ustadz yang ngajar. Kasihan, masya Allah. Ya Allah sama ustadz yang sayang, kasihan. Jangan sampai cerita suatu hari ada orang datang suami istri bawa anak ke ustadz. Tok Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana ibu bapak? Dari Cijujung. Oh Cijujung. Apa ada yang bisa dibantu bapak ibu? Ustadz, saya nitipin anak karena saya sibuk, suami saya juga sibuk. Oh begitu. Mudah-mudahan putra ibu terima kasih sudah dititipkan kepada saya. Semoga jadi anak yang soleh. Amin. Pak Ustadz, mohon maaf, saya tidak akan bisa lama karena saya sibuk, suami saya juga sibuk. Ini nitipin anak saya. Ini ada rezeki. Begitu namanya juga ustadz, pengusaha bukan, pejabat bukan, PNS bukan. PNS. Lihat kertas warna putih, alhamdulillah. Hebat. Begitu beres kata Ustadz, ini nggak bisa lama, tolong diterima. Kata yang nganterin itu suami istri, bapak dan ibu. Terima kasih ibu, jazakallah khairan kurang kasiro. Maksudnya berterima kasih ibu, jazakallah khairan kurang banyak. Jangan dulu pulang, ibu silakan minum dulu. Begitu sebelum pulang, ustadznya mau ke WC, tahu ke WC? Wadah caduk, ya, ke toilet maksudnya. Si ibunya suruh minum dulu, tamu teh minum dulu. Nih minum dulu nih, ya minum dulu. Ini tamu minum dulu. Gak apa-apa, dingin juga lah. Udah tahu tadi angin kenceng, gak ada yang panas-panas. Ya Allah. Ini sekali, ibu kalau minum jangan sekaligus. Kenapa kata Nabi takut penyakit kepada jantung atau kali lipat. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita kalau minum 3 kali. Ini kali-sekali, yang mentang-mentang kita jadi supir truk, mohon maaf ya kalau di sini ada. Mentang-mentang haus liter habis itu 1 menit. Ini masa 1 kali aja nih ya, 1 kali ya. Satu kan, kedua, ya, ketiga. Alhamdulillah. Ya masih budon, bukan haus, tenggorokan kering. Kembali ke aslul kalam. Begitu selesai, ustadz masuk ke WC, dibuka, lihat amplop, Bismillahirrahmanirrahim, dibuka, ternyata isinya jigo 25.000 buat bayaran listrik anak setahun. Goblok kayak gitu.
Zaman sekarang kadang-kadang orang suka tertukar. Mohon maaf, saya bukan sentimen, saya seorang dosen. Giliran ada ustadz anak kita kursus bahasa Inggris sebulan 500.000 bayar. Anak kita kursus komputer 700.000 sebulan bayar. Giliran ada anak kita pulang dari musola, Pak. Tadi kata Pak Ustadz di musola cerita, bantuin bayar listrik sebulan 20.000. Apa jawabannya? Bilangin ke ustadz kamu materialistis, langsung dimoli. Bibir monyong 5 senti. Ya Allah, zaman sekarang kayak gitu. Kasihan sama ustadz itu. Kembali kasul kalam. Saya lihat anak kecil senang. Mudah-mudahan putra putri kita, harusnya ada di sini banyak, ya. Mudah-mudahan jadi aset negara dan menjadi kebanggaan orang tua kita, orang tuanya, menjadi kebanggaan guru-gurunya, dan juga menjadi kebanggaan untuk bangsa, agama serta negara. Kalau hanya sebatas peringatan boleh. Baca berjanji jadi di masjid musola, baca maulid ad-dibai, baca yang disebut dengan simtul duror, baca jadi. Di antara salah satu syarah dari kitab Al-Barjanji pertama, ada yang disebut dengan kitab Madarijus Su'ud. Yang kedua ada yang disebut dengan kitab At-Targhibul Mustaqim. Baca di situ tentang akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengikuti akan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Kemudian apa keutamaan kita mengadakan Maulid Nabi? Ibu bapak, kalau kita melihat dari hadis Nabi, memang zaman Nabi belum pernah ada Maulid Nabi, belum pernah. Coba Nabi pernah mengadakan Maulid Nabi? Belum pernah. Ya. Tapi kita ambil dari satu makalah seorang khulafaur rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang mengagungkan akan hari kelahiran Nabi, sungguh nyata orang tersebut menghidupkan agama Islam. Kelihatan yang lagi nyender, kalau lagi sedih, lagi mikirin hutan. Yang di luar kelihatan karena orang Sunda campurilan di nabiring culang sidan udah pengen balik. Lirik kanan kiri, nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya doakan yang sedang punya utang mudah-mudahan bahagia. Amin. Ibu pengen sehat gak? Ibu pengen sehat gak ibu? Mari kita sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadan shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Enak gak baca sholawat? Enak. Sholawat itu adalah obat hati yang sedang luka. Gitu. Ustaz ada kalinya? Ada. Man asrat alaihi hajatun, ini kata Nabi, fal yuksir bis sholati alayya fa innaha takshiful humum wal kuruh wal ahsan wa tukasirul arzaq wa taqdil hawaid. Siapa orang yang sedang kesulitan dalam hajatnya, baca banyakin sholawat kepadaku, kata Nabi. Kenapa?
Fa innaha takshiful humum wal qurub wal ahzan. Dengan pelantara kita baca sholawat, Allah akan bukakan pusing kita, kebingungan kita, kejenuhan kita, keruwetan hati kita, kesedihan pikiran kita, wa kasirul arzak, dan rezeki kita akan dibanyakan oleh Allah. Yang ketiga, wa taqdil hawaid, insyaallah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Gitu Ibu. Jadi kalau lagi punya masalah sholawatan, ini mah lagi bikin gorengan pagi-pagi malah nangis. Jangan pernah kau katakan bahwa cintamu hanyalah untuk itu. Film kurang ajar film Indosiar itu. Saya kalau jadi direktur utama PT Indosiar, saya hapus itu film itu. Ngajar nggak benar, itu selingkuh aja itu. Kesal saya beneran. Subuh udah ada. Duha orang kerja belajar udah ada jam 8. Jam setengah 12 sudah ada. Itu film Indosiar itu. Jeblek, mewek aja kerjaan itu. Setengah 3 ada. Jam 5 sore Pak Bu ada nggak? Ada. Suara hati istri kurang ajar itu. Ngajarin selingkuh aja. Ustaz kok tahu? Suka nonton? Nggak pernah. Cuma saya kebetulan kalau mau ke air sore, lihat istri lagi nonton. Kamu kenapa? Itu di Indonesia takut ditinggalin. Matiin, kata saya. Matiin langsung itu. Bilang kurang ajar itu. Daripada mewek, nangis-nangis, jangan pernah kau katakan bahwa cintamu hanyalah untuk mendingan sholawatan. Ibu lagi ngais, lagi gendong bayi, sholawatan. Allahu Allah, Allahu Allah. Itu aja selawatan. Ini mah lagi gendong anak-anak, aduh kacau. Nina bobo, oh Nina bobo. Udah gede anaknya tukang tidur aja nanti. Yang paling parah itu gendong anak-anak itu pakai lagu lay, panggil aku si Jabar. Udah gede anaknya didongdong, alhamdulillah amin. Ngaji stralala. Makanya itu selawatan enak dilaguin, nggak apa-apa. Tadi kori enak gak kori? Enak. Yang namanya seni boleh dimasukkan ke dalam agama, tapi tidak semua agama dimasukkan pakai seni. Ibu-ibu contoh, mohon maaf, mentang-mentang orangnya syar'i, ya begitu datang ke kolam renang, ibu-ibu hari Minggu ini berhubung kita seorang muslimah yang taat ibadah, oleh karena itu renang kita pagi hari ini, ibu-ibu harus pakai mukena. Ya pakai mukena nggak bisa, orang lagi yang namanya orang renang aja, kalau usah pakai mukena. Imam pakai lagu enak. Dulu Bilal bin Rabah ada di atas Ka'bah, belum ada lagu, ada itu biasa. Allah Akbar gitu. Coba seandainya tempelin sekarang imam sholat nggak pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu dijawabnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Biasanya mohon maaf, amin itu tergantung bagaimana waladdallin. Coba kayak gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jawabannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu paling parah tarawih. Waladdallin belum sampai udah ditikung pakai amin. Yang paling parah kasihan itu imamnya itu sekarang itu yang dicari yang kencang. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu, tarawih asal kata dari tarwihah artinya relax. Gak boleh terlalu cepat, gak boleh terlalu lambat. Kalau terlalu lambat, baca imam Bismillahirrahmanirrahim, selesainya sahur. Kalau terlalu cepat, Bismillahirrahmanirrahim, itu baru juga 2 rakaat kakek-kakek masuk ke WC. Kenapa? Goblok imam dasar nyiksa saya. Gak bisa itu terawih kayak gitu. Makanya boleh silahkan kita itu mau 12 rakaat, mau 11 rakaat,
mau 23 rakaat ini orang rame ngomongin masalah tarawih, tapi dia kagak sholat tarawih. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali ke asal kalam. Ibarat kita, mohon maaf, Roma Irama itu syairnya bagus-bagus. Roma Irama. Coba Raja Roma Irama bikin lagu itu syairnya bagus-bagus, cuma yang jadi masalah itu treng 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 gitu. Roma Irama itu hebat lagu. Datang ke kebun, mau nyiram tanaman, dibawa ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, jadi lagu. Itu Roma Irama hebat. Begitu datang ke hutan, bawa golok, dia ternyata itu pohon itu udah ada yang mau tebang, langsung jadi lagu. Hu, ha, jangan ditebang. Hu, ha, jangan ditebang. Roma Irama hebat. Roma Irama itu sayangnya bagus. Hei manusia, treng treng treng, itu jadi masalah. Hormati ibumu yang melahirkan, treng treng treng, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Itu Roma Irama. Yang kedua, coba. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, treng treng treng. Nah itu jadi masalah. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada, treng treng treng. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Hebat Roma Irama itu. Boleh kita agama dimasukkan pakai seni. Selesai. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW memang zaman Nabi nggak ada. Cuma para khulafaur rasyidin bercerita siapa orang, kata Umar, yang memperingati akan Maulid Nabi, sungguh nyata orang tersebut telah menghidupkan agama Islam. Dulu kita itu Pak Bu, lemah kita itu. Siapa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi? Raja Malik Muzaffar dengan dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa tujuan dari menyelenggarakan Maulid Nabi? Untuk membangkitkan jiwa semangat orang Islam. Makanya kata Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin au masjidin au mahallatin, tidak ada suatu rumah, suatu tempat, suatu haflah atau masjid yang dimana quri'a fihi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat tersebut dibacakan Maulid Nabi, illa haqqatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallata, kecuali akan dikelilingi oleh para malaikat tempat tersebut, wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, bahkan malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang sedang mengadakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amnahullahu ta'ala birrahmati wal ridwan, dan bahkan Allah akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk orang-orang yang sedang ada di tempat tersebut karena memperingati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dan ketiga kita langsungkan saja, ada yang harus diingat-ingat dan ada yang harus diingatkan. Siapa? Seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, seorang manusia yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Bapak Ibu kalau misalkan dipuji oleh sesama manusia udah gak aneh. Karena udah gak aneh kalau kita dipuji, Bapak Ibu, aduh si ibu cantik, soleha, rajin sedekah, Bapak aduh dermawan, udah biasa. Dipuji oleh bangsa tumbuh-tumbuhan udah biasa. Nabi Muhammad bukan hanya dipuji oleh manusia, bukan hanya dipuji oleh malaikat, bukan hanya dipuji oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan, melainkan qadimun li hadisin, puji Allah langsung kepada sang makhluk. Mana diantaranya bukti di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sepi, belum pada ngopi. Gini-gini juga saya dulu alhamdulillah juara 1 MTQ tingkat Kabupaten Sukabumi. Pesertanya 100, banyak. Hebat. Alhamdulillah Allah
menghendaki yang satu orang sakit, yang 98 gak datang. Makanya saya jadi juara 1. Gak punya piala, beli ke kota, bikin aja juara 1 MTQ tilawah Al-Quran kepada Sukabumi. Iyalah, memang Pak, dulu saya emang suka seorang qori sebelum suka ceramah. Selama pesantren saya belum pernah berani ceramah, belum diberikan izin oleh guru saya. Setelah menikah, saya tugaskan karena memang sudah menjadi amanah, tahu tentang kualitas saya selama tinggal di pesantren. Sejak saat ini kamu harus segera berdakwah, karena nanti banyak masyarakat yang akan minta ilmu kepada kamu. Alhamdulillah, mungkin doa dari seorang guru sampai sekarang saya didoakan melanglang buana berdakwah. Alhamdulillah. Selesai. Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad adalah betul-betul seorang manusia, seorang makhluk yang istimewa, seorang manusia yang sangat agung. Masya Allah, bukan hanya dipuji oleh manusia, bukan hanya dipuji oleh makhluk, bukan hanya dipuji oleh tumbuh-tumbuhan, bukan hanya dipuji oleh hewan, melainkan Allah langsung yang memberikan sebuah pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, kita berdoa, semoga anak cucu kita dapat meneladani akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang bertanya sahabat kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, apakah kau tahu tentang akhlaknya Rasul? Oh, kalau kamu pengen tahu, karena huruf Quran. Hei, para sahabat, akhlaknya baginda Nabi itu sudah sama persis ada yang seperti diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman mengabadikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di situ sudah jelas, sudah sungguh nyata telah ada pada diri Rasul merupakan suri tauladan bagimu. Masya Allah. Ini menjadikan sebuah perantara bahwasannya kita memang harus sejatinya mencontoh akan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Terakhir, ada yang harus diingatkan. Para sahabat dipimpin oleh Uqbah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah akhlak yang paling utama itu? Ini hebatnya. Rasul menjawab, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Hei Uqbah, apakah engkau ingin aku beritahu tentang akhlaknya penduduk dunia dan akhirat, langit dan bumi yang paling utama? Ingin ya Rasul. Mana di antaranya? Kata Nabi, silman qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Pertama Uqbah, di antara akhlak utama, satu, harus engkau menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Masya Allah, ibu bapak, mohon maaf, kadang-kadang kita yang jauh didatangi, saudara kita yang dekat tidak pernah silaturahmi. Na'udzubillahi min. Rasul memberikan sebuah ancaman kepada kita, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahmi, ruwahu Ahmad wa Abu Dawud, Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Padahal sudah jelas dengan pelantara silaturahmi tazidu bil umri war rizki. Dengan pelantara silaturahmi, insya Allah akan menjadikan pelantara rizki dan usia kita akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Engkau harus mampu memberi kepada orang yang suka kikir kepada engkau. Kalau kita memberi kepada orang yang suka baik kepada kita, sudah tidak aneh. Memang diperintahkan oleh Nabi, fa'ahsin liman ahsana ilaika. Engkau harus berbuat baik kepada orang yang suka berbuat baik kepada engkau. Yang lebih hebat ada lagi, wa tu'ti man haramaka, mau memberi kepada orang yang suka kikir kepada kita. Ini mohon maaf Pak Bu, susah ini. 3 perkara yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Ini nasihat abah saya almarhum dulu kelas 6 SD. Nama juga seorang anak kecil dulu nggak paham pakai bahasa Sunda. Ada 3 perkara yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan.
Begitu saya ngaji hijrah selesai SMP dari Cipasu, ngaji ke Sukabumi, baru ketemu setelah 8 tahun itu ngaji kitab Jami'us Shaghir, ada itu riwayat Imam Hakim hadis tersebut. Kata Nabi, ada 3 perkara yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Bahkan kiai pun, habaib pun, ustaz pun belum tentu menjalankan itu. Ada orang, mohon maaf, yang ketiga, seperti halnya yang ketiga itu, wa ta'fu amman maka mau maafkan akan dosa orang yang pernah menzalimi engkau. Datang setahun sekali, emang susah Pak. Di zaman sekarang itu udah minta maaf setahun sekali lebaran, muka kemana, tangan kemana. Maafin gue ya, mukanya kemana, tangannya kemana. Ada yang kayak gini, mohon maaf, apabila saya banyak kesalahan, dari ujung rambut dengan ketombe-ketombenya sampai ujung kaki dengan kuman-kumannya. Kalau misalkan saya punya kesalahan, mohon dimaafkan, besok kita bikin lagi. Kan kayak gitu zaman sekarang. Ada yang kayak gitu. Padahal kalau orang sudah meminta maaf, udah selesai. Ada yang lebih hebat lagi. Mereka orang yang mampu memaafkan kepada orang yang pernah menzalimi. Allah memberikan taufik penguatan kepada kita, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, mau memaafkan akan kesalahan orang lain, itu lebih baik daripada kita berderma, bersedekah tapi niatnya untuk menyakiti kepada orang yang kita beri. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ibu bapak, tidak gampang itu yang namanya lisanul hal afsal min lisanil maqal. Dakwah itu yang terpenting perilaku dulu sebelum ngomong. Mohon maaf, saya bakal ngomong orang lain. Ini ada ustaz, Di masjid di musola sedang membahas surah Ali Imran ayat 92. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan, mendermakan sebagian harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Apapun yang kalian infakkan, yakin tentang hal itu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Jadi ibu bapak, kalau kita sedekah itu harus sesuatu yang lebih dicintai. Itu memang itu tidak mudah. Seperti ngomong kayak gini, sedekah, padahal dia suka koper, suka korek. Begitu ustaz tersebut lagi menjelaskan itu, di rumahnya, di dapur ada istrinya lagi nyuci piring. Kebetulan datang tamu. Assalamualaikum warahmatullah. Pokoknya sampai warahmatullah itu sampai 1 jam deh. Itu udah gak aneh, itu orang yang suka minta sebab yang suka baca salam tidak pernah terlepas dari 5 orang. Pertama, qori baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena qori menetralisir, mengatur pernapasan. Makanya pasti kalau qori itu baca salamnya sedikit, pelan-pelan. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan ketua panitia maulid. Salamnya kayak gitu. Yang ketiga, ada orang salam yang balik ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ceramah udah ketahuan. Yang keempat, orang baca salam kayak gini. Lego. Itu Pak RT. Itu masalahnya Pak RT. Memang Pak RT harus kayak gitu, apalagi bangunin orang ronda malam minggu kayak sekarang. Harus begini, kan itu kan ilmu retorika dakwah. Tok tok tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas buka ada yang punya rumah. Waalaikumsalam, Pak RT. Ada apa Pak RT? Ronda. Gitu, baru ronda. Kata orang sepuh, wah gitu. Itu ilmu retorika dakwah. Kayak tadi khutbah Jumat. Ansintu ala tatakallamun. Aduh, orang tambah tidur. Tapi coba kalau yang menanggung meroki, ansintu wala tatakallamu indal khutbah. Wasba'u wa'tim, itu jadi segan orang itu. Coba kalau misalkan RT bangunin ronda, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak RT ada apa Pak RT? Ronda. Ngapain lah makin tidur aja tuh orang itu. Makanya Pak RT kalau bangunin ronda, belok ronda. Nah itu. Yang kelima, orang yang baca salam tadi, assalamualaikum. Itu udah ketahuan, berarti
salamnya orang yang mau minta minta. Ibu, jangan pernah bapak mengusir, mencaci, mencela orang yang minta minta. Beri oleh kita, mau ada air, mau ada pisang, mau ada apapun, beri. Minimal tidak punya apa-apa, pakai bahasa yang baik. Jangan pernah kita mencaci orang yang kita beri. Na'udzubillahimin dzalik. Selesai. Dari mana bapak? Saya dari Cijujung, dari Ciluwer. Oh, ada maksud apa bapak? Ibu, mohon maaf, barangkali ada uang makanan buat saya belum makan dari pagi. Oh tenang pak, ini istri Ustaz tahu tadi suaminya sedang menjelaskan surah Ali Imran ayat 82. Kata Allah, bagusnya kalau kita sedekah itu harus sesuatu yang lebih dicin. Wih, masuk ke kamar ini istri Ustaz ngambil sarung BHS aku. Bu, BHS mahal pak, di sini juga banyak punya nih. Kebetulan alhamdulillah ini bukan sopong tak harus ya. Mudah-mudahan kalau dari sini sama Pak Taufik dikasih lagi, amin. Ya Allah ya Rabbi. BHS itu mahal, coba beli ke Kuwait ke Cibinong. Mahal, beli ke pasar anyar. Makanya mohon maaf, saya suka kasihan sama Ustadz. Harus setahun sekali mah beli BHS. Ini mah Lebaran dikasih sarungnya cap gajah depak aja. Aduh, kasihan Ustadz deh. Udah gak punya gaji, PNS bukan, pengusaha bukan, pejabat pusat, dikasih gajah bulu, gajah depak aja. Sekali-kali mah beli BHS, bahagiakan Ustadz deh. Udah tahu Ustaz nggak pernah kerja, bukan pengusaha, bukan pejabat. Begitu selesai dikasih PHS, dikasih duit cepet. Selesai dikasih duit cepet, dikasih makanan. Sebelum pulang ini yang minta, kata bapak, kata ibu, ini pak, mudah-mudahan bermanfaat. Bu, terima kasih ya. Mudah-mudahan diberikan amin. Kata yang punya rumah. Jadi ibu bapak kalau kita ingin sedekah, kalau pengen didoakan kenceng dan banyak oleh orang lain, sedekahnya pun harus gede. Ini mah ada orang 2000, kata yang nyumbangnya nih 2000, doain ya. Kata malaikatnya dekil, masa sedekah cuma 2000. Sedekahnya harus gede. Ini buat maulid Nabi nih, mohon maaf nih. Ada satu contoh nih. Ada suaminya baik, istrinya yang pelit. Begitu suaminya udah ngeluarin itu yang warna biru 40.000, kata istrinya kemarin musim Covid, beda kan kalau Covid itu kan orang nggak punya duit masih kenceng aja, udah Covid, kuliah sekolah daring jadi darting, udah itu ngapain pak? Buat apa itu? Buat maulid Nabi. Berapa itu? Biru. Mikir, goceng aja goceng, katanya gitu. Ada istrinya harusnya yang baik, suaminya pak baik buat apa pak? Maulid Nabi itu di musola. Berapa itu? 5.000. Nih tambahin cepet itu. Ini mah ada orang ada mikir, tahu lagi susah, goceng aja. Na'udzubillahimin dzalik. Jadi kalau kita sedekah pengen didoakan oleh orang yang dikasih oleh kita, sedekahnya pun harus gede. Selesai, pulang yang minta-minta, suaminya selesai. Wallahu a'lam bishawab. Pas masuk ke dalam kamar, ke dalam rumah, Waalaikumsalam apa? Mau mem dulu, enggak mau ke air dulu, masuk ke WC, keluar dari WC, masuk ke kamar, langsung teriak, manggil istrinya. Berhubung istrinya istri Ustaz soleha, iya pak, itu istri soleha ahli surga. Kalau suaminya manggil 10 harkat, jawab 10 harkat. Zaman sekarang kebalik, suaminya manggil, dijawab 10 harkat. Ya, aduh, udah bilang najis terlalai itu ahli neraka kayak gitu. Ya, dijawab 1 harkat walaupun suaminya lagi apalagi lagi pulang kerja suaminya. Pas begitu datang, iya pak, tadi mama lihat gak di kamar? Apaan? Itu meja ada sarung apa? BHS yang baru. Oh, itu tadi dikasih pak sama yang minta. Terus langsung itu suaminya bimoli, bibir monyong 5 cm, dikasih mencepet, terus dikasih makanan, terus sebelum pulang yang minta ngasih doa kepada kita pak. Terus pulang, kok mama malah dikasih sama yang minta. Kan tadi kata papa, kalau kita sedekah itu Allah berfirman, bagusnya harus sesuatu yang kita lebih cinta.
Bilangnya apa suaminya? Itu buat orang lain, goblok. Memang susah Pak, lisanul hal afsahu min lisanin maqal. Dakwah kalau cuma ngomong gampang, tapi yang sulit itu memberikan contoh yang baik. Baik kepada orang lain, justru kita sendiri dulu yang harus memberikan contoh kepada yang lain. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada bareng sholli iman ala Ahmada sholli iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man wal ali wal alhamdulillah. Maksud hati ingin gunung berarti apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin saya ceramah sampai subuh ibu bapak, tapi apa daya ini perut udah kerupuk-kerupukan. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun tidak seberapa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada yang kurang benar, kurang tepat, itu datang muncul dari kekuatan pribadi. Wa'alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.